ada kegiatan yang biasanya api unggun tuh pakai api, sedangkan kita Google Meet gitu. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, meber kenjang jangna bangun tayak karingrang, kukun narang goas rejeng pamatuk nang ngeluk, ngapak mega barihi benak tarik nyuruh. Selamat malam teman-teman yang di rumah. Kembali lagi ya kita ke podcast Coconut Podcast. Di malam ini tentunya aku masih nggak sendirian karena di sini ada Kak Danila. Ya, halo Kak. Ya, halo Kak. Apa kabarnya Kak Danila? Alhamdulillah baik. Kakak gimana? Alhamdulillah sehat. Nah, Kak Danila ini merupakan Pradana Putri ya Kak. Kalau nggak salah di SMA Negeri 2 Tasikmalaya. Di SMA Negeri 2 Tasikmalaya. Kita bakalan ngobrol nih sama Kak Danila dan berbincang banyak tentunya di malam ini. Sebelumnya Kak Danila sendiri kesibukannya apa sekarang selain ini belajar? Belakangan ini pastinya ada banyak kegiatan di Ambalan. Selain itu paling belajar sih. Belajar. Gak lebih dari 2 hal itu. Saya udah ini ya siswi akhir. Belum. Masih kelas 11. Oh, kayak kelas 11, aku pikir kelas 12. Oh, masih kelas 11. Berarti mulai kepengurusannya tahun ini ya, jadi Pradana Putri. Kemarin tahun berapa Pradana Putri itu dilantiknya, tahun kemarin apa tahun ini? Berarti tahun kemarin. Udah berapa bulan di sini? Kalau aku Kak baru dari beberapa bulan kemarin, 2 bulan kemarinan. Oh, berarti masih baru ya? Iya. Baru ini turun apa? Serah terima jabatan apa gimana? Sekaligus dilantik juga. Oke. Sebelum itu, kali mungkin teman-teman yang di rumah juga masih belum kenal ya. Siapa sih Kak Danila? Boleh Kak Danila kenalan dulu. Ya. Halo kakak, saya Danila Nurrahmat, Pradana Purbasari, Pangkalan SMA Negeri 2 Tasikmalaya. Ada lagi yang mau dikenalin? Udah cukup Kak, kayaknya. Oke, berarti baru 2 bulan di situ. Kita sebelum ngobrolin soal Ambalan nih ya, kita mungkin throwback sedikit kali ya. Mungkin pengalaman Kak Danila sendiri di Pramuka tuh udah berapa lama juga? Ikut gabung dari Pramuka tuh sejak kapan? Kalau awal banget tuh dari SD Kak. SD kelas 4 kayaknya. Berarti udah dari SD udah aktif Pramuka kan? Kebanyakan tuh ikut Pramuka di SD itu sekedar formalitas saja. Berarti Kak Danila ini udah dari SD ya, udah suka sama Pramuka. Terus setelah itu SD dilanjut ke SMP, terus alhamdulillah sampai sekarang masih suka berkecimpung di Pramuka gitu. Kegiatannya apa aja? Maksudnya kegiatan yang paling berkesan tuh selama Pramuka di SD, kemudian lanjut ke SMP, kegiatan-kegiatannya? Sebenarnya yang berkesan itu emang banyak ya Kak. Tapi salah satu di antaranya dulu pernah ikut lomba tingkat 3 waktu SMP. Itu benar-benar perjuangan dari mulai lomba tingkat 1, 2 bareng teman-teman tuh bikin ceritanya masih seru gitu, walaupun udah ketemu lama. Jadi kalau diceritain lagi kayak benar-benar feel momennya tuh masih kerasa gitu. LT3 itu setingkat kota ya, LT4 baru provinsi ya? Iya. Itu acaranya di mana? Dulu tuh nama tempatnya Manglid Camp. Masih di Tasik? Iya, di Tasik. Saya sebenarnya aku nggak tahu di Manglid Camp tuh di mana, daerah mananya itu di mana? Kalau daerahnya juga aku lupa Kak. Itu kegiatannya berapa hari? 3 hari? Atau cuman sehari? Nginep 3 hari 2 malam kalau nggak salah. 3 hari 2 malam. Terus kebagian ikut di LT kan ada lomba-lombanya nih pasti. Kak Danila ikut lomba apa aja tuh selama di LT3? Dulu ada pensi. Ya. Nampilin apa tuh saat pensi? Dulu pensinya itu medley lagu daerah Sunda. Terus aku sama teman-teman yang lainnya ada yang nari dan kebetulan aku bagian nyanyi gitu di salah satu partnya. Menarik nih. Ternyata Kak Danila ini tuh bisa nyanyi juga ya. Boleh nih Kak, sedikit aja gitu, 1-2 lagu. Jangan sealbum. Yang diinget apa? Apa ya?
Boleh request deh kakak, aku bingung nih. Manuk Dadali kali ya. Oke, Ya, boleh. Boleh. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, meber kenjang jangna bangun tayak karingrang, kukun narang goas rejeng pamatuk nang ngeluk, ngapak mega barihi benak tarik nyuruk. Yeah. Udah lama. Saya terpesona. Bagus banget Kak suaranya. Makasih. Ini bakat-bakat terpendam ya. Apa mau jadi suatu di masa depan mau jadi penyanyi Kak? Enggak sih kak, cukup di LT3 aja mungkin. Oke, terus selain ngobrolin soal LT3, tapi lanjut nggak ke LT4? Apa udah? Waktu itu kebetulan cuma dikasih kesempatan juara 3, jadi iya. nggak masuk. Oke. Terus setelah itu itu SMP ya? SMP. Ada di SMA-nya mungkin ada kegiatan apa lagi? Kalau SMA kan aku masuknya di awal masa pandemi. Oh iya benar. Jadi Pas benar-benar ada kegiatan tapi emang dikemasnya itu beda gitu kak. gitu. Nah, ngobrolin berarti selama 2 tahun kemarin ya ikut kegiatan pramukanya pun online, Iya. daring. 2 tahun. 2 tahun. Selama 2 tahun itu mungkin ada nggak sih yang Kak Danila sendiri rasain gitu? Hal yang mungkin sebenarnya beda dari tahun-tahun sebelumnya yang kita biasa di lapangan. Ya. Pasti walaupun lebih kelihatannya tuh lebih gak banyak hal serunya, hal menariknya, tapi mungkin pasti ada lah. Apa sih yang bikin beda, mungkin kegiatan yang bikin walaupun daring tuh tetap berkesan? Karena yang aku rasain dulu kak, awalnya masuk pramuka ikutan join open recruitment di pramuka SKP itu ada kayak wah bakal gimana nih kegiatannya. Iya. Biasanya kan banyak kegiatan offline, sedangkan ternyata pramuka SKP itu cukup adaptif ya menghadapi pandemi. Salah satunya dulu bisa dilihat juga ya di pramuka SKP di Instagramnya ada kegiatan yang biasanya api unggun tuh pakai api, sedangkan kita Google Meet gitu. Jadi tetap pengen ada api unggun, dikemasnya berbeda itu, jadi tiap pesertanya itu pegang lilin. Oke. Ya, jadi itu di rumah masing-masing gitu pegang lilin. Jadi ruangan itu digelapin, terus semuanya pegang lilin. Yang penting momentum kehidmatan api unggunnya itu adalah gitu secara simbolis. Sambil nyanyi lagu api unggun juga berarti? Enggak. Tapi bener-bener kayak wah ternyata masih bisa dilakuin nih, walaupun keadaannya itu bisa dibilang kayak gak mungkin api unggun, tapi bener. Ternyata ada cara lain juga gitu. Menarik banget ya, tetap menghadirkan suasana api unggun dengan pakai lilin tadi. Iya. Seru. Terus ada lagi nggak selain itu mungkin? Oh ya, kemarin tuh ada event perlombaan di pramuka SKP itu White Games namanya. Biasanya kan ada hiking ya kak. Iya. Tapi sekarang tetap dilakukan ya demi eksistensi juga, biar produktif gitu ya anak-anak pramuka penggalang khususnya itu tetap dilakukan walaupun dikemasnya secara online. Gak kalah seru sih sebenarnya. Jadi ada beberapa perlombaan yang dikemasnya itu berbeda tapi tetap antusias gitu, bikin antusias. Salah satunya tuh dulu ada cerdas cermat online. Terus ada short movie dan juga musikalisasi puisi. Itu benar-benar buat aku tuh sadar bahwa pandemi bukan halangan gitu dari segalanya. Betul. White Game itu kalau nggak salah tiap tahun ya, kegiatan tiap tahun. Apa? Enggak, 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Selang setahun gitu. Oh iya. Kayaknya dulu aku juga pernah ikut deh White Games-nya dari Semanda dulu. Dulu yang paling terkenalnya kayaknya hiking ya kak? Iya, hikingnya tuh jauh banget. Tapi sekarang udah nggak bisa. Jadi cuma lomba-lomba kayak virtual gitu yang bisa. Mungkin next kalau misalnya pandemi udah mulai nggak ada, mungkin itu hiking bakalan tetap ada lagi ya. Mudah-mudahan. Serunya tuh di situ banget dapat feel White Games-nya itu. Iya bener, seru. Kok inget kalau nggak salah emang jauh juga, terus ada tantangan kan di tiap posnya juga. Terus berarti itu ya yang paling momentum banget. Terus kalau perkemahan yang pernah Kak Danila ikut apa aja tuh? Ada nggak? Perkemahan kalau sama SMA maksudnya? Entah, mungkin kalau misalnya terakhirnya SMP boleh diceritain yang pas SMP-nya atau? Terakhir itu pernah ikut
perkemahan paling gitu yang LT3. Oh iya, LT3 berarti. Soalnya kan SMA tadi ya keburu Iya, pandemi, pandemi. jadi nggak ada perkemahan. Susah izinnya juga. Betul. Terus sekarang nih kan berarti baru bulan tahun kemarin tuh bulan apa sih dilantiknya? November. Serti jamnya kapan? November. Nah, November apa Desember ya? pastinya kan pas waktu sebelum pemilihan ini kan, pemilihan apa namanya tuh Pradana juga pasti ditanyain tuh, suka ada ditanyain visi misi nggak sih? Oh iya. Nah itu gimana nih? Apa yang membuat Kak Danila, visi misi apa yang membuat Kak Danila ini sendiri yang akhirnya dipilih sama teman-teman dan dipercaya sama teman-teman di SMA 2 itu untuk jadi Pradana Putri? Mungkin kalau kayak secara rinci dari perkata visi misinya itu detailnya gak terlalu ingat kata-katanya, tapi pada intinya aku menitik fokuskan kepada kekeluargaan. Oke. Jadi gimana ya? Menurut pengalaman aku, kalau anak-anak pramuka itu sebenarnya jiwa solidaritasnya udah ada, tapi apabila masuk kayak ke program kerja, kadang masih ada ego-ego gitu. Tapi kan kalau diselesaikan secara kekeluargaan, meskipun ada masalah ataupun sekalipun itu miskomunikasi, masih bisa ditangani dengan baik gitu. Depan pastinya udah ada rancangan program kerja rutin. Iya. Nah, kalau di SMA 2 Tasikmalaya ini selalu dikonsultasikan pertama ke pembina, terus nanti ke ketua gudep, ke Mabigus juga. Jadi kalaupun ya sebenarnya nggak mau ya Kak pandemi ataupun keterbatasan ini berlangsung panjang, tapi kalaupun itu emang yang terjadi, ya itulah peran pramuka yang adaptif itu harus direalisasikan gitu. Jadi kalaupun nanti kedepannya pahitnya gitu masih harus dilaksanakan secara daring kegiatan-kegiatan, ya tetap diadakan karena eksistensi pramuka itu nggak boleh padam walaupun di masa pandemi. Iya, gitu. betul. Jadi masih bisa kan kreativitas anak pramuka itu inovatif juga ya, diterapkan gitu. Kayak dulu tuh pernah ada pramuka wajib. Biasanya kan di sekolah-sekolah pasti ada pramuka wajib harus rutin. Nah di semester ini rencananya ada pramuka wajib, jadi tetap diselang-seling, ada yang online, ada yang di rumah, ada yang ke sekolah. Jadi tetap menerapkan protokol kesehatan, tapi kegiatannya itu tetap berlangsung. Nah, untuk kegiatan yang lainnya juga pastinya akan tetap fleksibel gitu, Kak. Berarti kegiatannya hibrid ya? Hibrid itu daring, luringnya campur gitu. Terus itu untuk latihannya sendiri bentuknya kayak gimana gitu? Latihan rutinnya kan ada tuh, pasti ada latihan rutinnya. Itu daring hibrid juga atau full daring? Karena ikut masih di sekolah itu sistemnya sesi. Jadi ada sesi absen besar, absen kecil dan bertahap untuk 100%. Jadinya tetap gitu, hibrid lah. Hibrid. Nah, terus apa lagi ya? Tadi udah ya, kita ngobrolin soal ini juga ya, soal apa namanya, kepengurusan program-program yang udah dirancang oleh Kak Danila sendiri. Terus untuk menurut aku pengen tahu nih dari Kak Danila sendiri, pandangan Kak Danila sendiri tentang eksistensi anak-anak pramuka penegak Pandega, ya khususnya penegak sendiri di kota Tasikmalaya itu kayak gimana sih Kak? Kalau menurut pandangan saya sendiri, sekarang tuh jadi lebih banyak pangkalan-pangkalan yang aktif di sosial media. Jadi penunjukan bahwa pramuka di kota Tasik, khususnya penegak itu tetap inovatif, tetap adaptif di masa pandemi gitu. Berarti udah anak-anaknya, karena kita main sosmed juga ya. Sehari-hari apalagi scroll sosmed lagi gitu. Ini ya di SMA 3 juga udah SMA 2 berarti ini udah mulai merambah ke kayak akun TikTok juga atau masih di Instagram aja? Sejauh ini sih masih Instagram, belum ada TikToknya. Mungkin ada rencana karena jujur kan aku juga pengamat sosial media juga, aku ngamatin semua sosial media juga, termasuk aku belum nemu nih yang emang akun pramuka
yang di TikTok sendiri tuh belum ada nih konten-konten anak pramuka. Jadi aku sangat-sangat menantikan sekali nih kalau misalnya dari Kak Danila dan teman-temannya di Pangkalan mau juga create something gitu, bikin konten-konten di TikTok juga itu akan jadi yang baru juga mungkin ya, karena masih belum banyak yang konten-konten yang menarik soal kepramukaan gitu. Sebenarnya itu hal yang menarik juga ya Kak, tapi butuh proses mungkin karena di Instagram saja pengelolaannya itu masih adaptasi, masih belajar banyak gitu. Tapi untuk kedepannya mudah-mudahan bisa sih yang lainnya bisa diajak kerjasama buat di platform yang lainnya gitu. Oke. Tadi udah ya, kita udah ngobrol banyak banget nih Kak. Sekarang waktunya main game. Jadi kita setiap ngundang podcast narasumber tuh pasti kita ajakin main game. Nah di sini aku punya 100 kartu pertanyaan. Nanti Kak Danila pilih 5 kartu acak. Nanti tinggal aku bacain pertanyaannya. Ayo, boleh. 5 Kak. Ya. 5. Oke. Siap. Pertanyaan yang pertama. Salah satu kebutuhan pokok manusia yang harus terpenuhi yaitu pangan? Mungkin. Oke, bisa. Pertanyaan kedua. Aku punya titik-titik yang besar. Mimpi. Oke, aku punya mimpi yang besar. Mantap. Terus barang paling romantis yang pernah saya dapat dari seseorang yaitu apa ya? Apa? Mungkin yang terbaru dapat boneka dari ayah. Oke. Coklat pernah nggak dikasih? Ada. Waktu bulan puasa, tiba-tiba aku inget titik-titik. Buka puasa. Oke, udah selesai. Yeay, kita tepuk tangan dulu. Terakhir, kita sebelum penutup, boleh kali ya Kak Danila kasih sampein mungkin motivasi buat kakak-kakak yang lain yang di rumah dan harapannya juga untuk ke depannya. Mungkin ini motivasi sekaligus harapan juga. Oke, semoga kakak-kakak bisa tetap memupuk eksistensi di pramuka, tetap menjadi pramuka yang adaptif dan inovatif dalam keadaan apapun. Oke, udah cukup. Nah, harus adaptif dan inovatif ya. Yeah. Itu harus sesuatu hal yang harus kita punya sebagai pramuka masa kini. Oke, mungkin segitu aja dulu ya Kak. Nanti mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu. Makasih ya Kak Danila udah nyempetin waktunya buat datang ke podcast kita. Oke, terima kasih. Mungkin teman-teman itu aja. Jangan lupa terus pantengin mungkin sosial media kita. Dan sampai ketemu di podcast selanjutnya.